Teman-teman, perkenalkan nama saya Vinelia dengan NIM D1B1211006 kelas 02 Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pendidikan farmasi dan profesi farmasi. Yang pertama yaitu pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi dimulai ketika setelah lulus SMA, kemudian kita memilih program studi sesuai dengan keinginan kita. Nah, farmasi ini terbagi dengan 5 jenjang, yaitu yang pertama diploma 3, strata 1 atau S1, kemudian profesi apoteker, kemudian strata 2 atau S2, kemudian yang kelima program doktoral atau S3. Menurut PP nomor 51 tahun 2009 disebut tenaga teknis kefarmasian, yaitu lulusan D3 atau S1 farmasi. Kemudian apoteker yaitu lulusan profesi apoteker. Program pendidikan farmasi terdiri dari tahap yaitu diploma 3 atau D3 yang dirancang selesai 3 tahun dengan gelar AMD atau ahli madya dengan jumlah SKS 120. Kemudian sarjana atau strata 1 S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI atau sarjana farmasi S-Pharm dengan jumlah 144 SKS. Kemudian profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT dengan jumlah 32 SKS. Kemudian magister atau strata 2 S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains dengan jumlah 36 SKS. Kemudian program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Tujuan pendidikan farmasi. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang kefarmasian. Kedua, mampu memperagakan keahliannya secara lisan, tulisan maupun keterampilan. Memiliki landasan yang cukup untuk mengikuti perkembangan ilmu kefarmasian yang mutakhir. Memperbaiki tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Memanfaatkan bahan farmasi sintetik dan alamiah, dan mampu mengendalikan penggunaan bahan-bahan sintetik dan alamiah. Kompetensi yang harus diperhatikan oleh seorang farmasis yaitu yang pertama, mampu menunjukkan kompetensi secara profesional, mampu bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya, percaya diri, mengerti etika, profesi, dan tata krama pergaulan, mampu berkomunikasi atau menyampaikan pemikiran secara verbal, siap menyampaikan ide secara interpersonal di depan forum, dan mampu menguasai berbagai bahasa komunikasi seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dengan baik. Kemudian kompetensi farmasi yaitu setelah selesai lulus SMA sederajat, kemudian dilanjutkan ke pendidikan tinggi farmasi yaitu sarjana farmasi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi apoteker. Kemudian diambil sumpahnya untuk melakukan kegiatan praktek profesi secara bertanggung jawab secara etik dan bertanggung jawab secara hukum. Nah, yang selanjutnya materi kedua yaitu profesi farmasi. Farmasi merupakan profesi yang dapat bekerja di
di semua tempat, termasuk di industri, di lembaga pemerintahan, di apotik, rumah sakit, dan laboratorium klinik, bisa juga sebagai tenaga pengajar dan peneliti farmasi. Pertama, industri. Farmasi industri berkaitan dalam hal pembuatan formula dan teknik pembuatan hingga penentuan bahan baku suatu produk. Dalam bidang ini biasanya akan ditempatkan pada posisi research and development. Dalam hal ini pengembangan produk dilakukan mulai dari skala laboratorium hingga produksi. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan farmasi, terutama perusahaan yang bergerak di bidang makanan, kosmetik, dan obat-obat. Kemudian yang kedua, apotik, rumah sakit, dan laboratorium klinik. Setelah lulus mengikuti pendidikan profesi, kalian bisa melamar di apotik, rumah sakit, maupun laboratorium klinik. Sektor ini merupakan bidang utama yang disasar oleh lulusan farmasi. Kalian juga bisa berkesempatan membuka apotik sendiri. Yang ketiga yaitu menjadi seorang peneliti farmasi. Selain di industri dan lembaga kesehatan, lulusan farmasi juga diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu farmasi. Potensi tanaman obat yang melimpah di Indonesia perlu menjadi kajian penelitian supaya kedepannya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai tenaga pengajar. Hampir semua bidang keilmuan memberi kesempatan berkarir sebagai tenaga pengajar. Banyaknya minat calon mahasiswa baru memilih prodi farmasi membuat tenaga pengajar yang dibutuhkan di perguruan tinggi pun semakin banyak. Saat menjadi tenaga pengajar, hal ini menjadi kesempatan besar kalian untuk mengembangkan ilmu. Kalian juga punya peran besar dalam penciptaan lulusan farmasi yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, yaitu di lembaga pemerintahan. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi diajak untuk bekerja di lembaga pemerintahan, tak terkecuali lulusan jurusan farmasi. Kebanyakan lulusan farmasi bekerja di BPOM. Hampir sama di bidang kerja farmasi industri, bekerja di BPOM akan memiliki tugas untuk menyusun regulasi terkait peraturan penggunaan obat, serta menerapkan fungsi pengawasan obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat. Demikian pembahasan materi mengenai pendidikan dan profesi farmasi. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video saya. Kiranya video saya ini bermanfaat. Terima kasih.